mengakibatkan porak-poranda Polres Langkat dan markas Brimob Kompi A diakibatkan oleh tembakan dari senjata berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena semuanya itu gratis. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar tragedi, sejarah, dan cerita yang menginspiratif di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan, hikmah bagi saya sendiri dan bagi para penonton video ini. Disclaimer terlebih dahulu, jika terdapat pembahasan atau alur cerita yang tidak sesuai fakta atau sejarah maupun sumber referensi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Kalian dapat memberikan pendapat, kritik, dan pembenaran sejarah di kolom komentar. Tidak usah buang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tragedi Binjai tahun 2002. Tragedi Binjai itu berawal ketika seorang anggota lintas udara atau Linud 100 yang bernama Arman itu mendatangi kantor Polres Langkat di Jalan Hasanuddin, Kota Binjai pada Sabtu tanggal 28 September 2002, lebih tepatnya itu jam 20.00 atau jam 8 malam. Arman tersebut bertujuan untuk membebaskan temannya yang bernama Marwan, terkena kasus peredaran narkoba, kemudian ditahan di Polres Langkat Binjai. Sehingga Arman itu mendatangi Polres Langkat dan menemui Kepala Satuan Resersi Polres Langkat, Ajun Komisaris Togu Simanjuntak, untuk membebaskan temannya yang bernama Marwan. Akan tetapi Simanjuntak itu menolak permintaan pembebasan tersebut. Lalu Arman itu kembali ke markas Linud 100, kemudian mengajak 10 rekannya. Dihasut bahwasannya satu orang dari salah satu anggota Linud 100 itu ditahan di Polres Langkat. Sehingga 10 rekan tersebut itu terhasut. Berangkatlah 10 anggota Linud 100 tersebut ke markas Polres Langkat di Binjai. Akan tetapi kedatangan mereka untuk membebaskan temannya Arman yang dianggap salah satu anggota Linud 100 itu ditolak oleh Polres Binjai. Setelah terjadi cekcok mulut dan ketegangan, dari salah satu anggota Linud 100 itu mengeluarkan sangkur dan menyerang Simanjuntak, mengakibatkan telinga dari salah satu Simanjuntak itu terpotong. Beberapa polisi tersebut itu membalas dengan melakukan penembakan, sehingga 2 dari anggota Linud 100 itu tertembak dan 8 lainnya itu melarikan diri. Peristiwa tersebut itu berbuntut panjang. Pasukan bersenjata dari Linud 100 itu melakukan penyerangan terhadap Polres Langkat dan markas Brimob Kompi A Polda Sumut di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai. Kutip dari Kompas pada tanggal 1 Oktober 2002 menggambarkan bahwasannya peristiwa yang sangat mencekam dan menegangkan. Kontak senjata berlangsung selama 9 jam dari Minggu malam pada tanggal 29 September 2002 sampai Senin pagi. Pada jam 23.00 atau 11 malam, letusan dari senjata api dan dentuman granat itu menghancurkan kesunyian malam. Di kejauhan remang lampu kota terdapat para serdadu yang tiarap dan berlarian di bawah suara dentuman peluru senjata api. Para tentara juga menghadang kendaraan yang melintas di sekitar Polres Langkat dan markas Brimob Kompi A, terutama kendaraan yang dikhawatirkan membawa pasukan polisi. Dari kontak senjata tersebut selama 9 jam itu mengakibatkan 10 korban jiwa. 4 dari anggota Brimob Kompi A, 2
2 dari Polres Langkat, 1 dari anggota tentara, dan 3 masyarakat sipil. Juga mengakibatkan porak-poranda Polres Langkat dan markas Brimob Kompi A diakibatkan oleh tembakan dari senjata berat. Juga terdapat 14 mobil dan belasan motor yang dibakar di sekitar Polres Langkat dan markas Brimob Kompi A. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan pada saat itu, yakni Mayor Jenderal Idris Gasing, menyatakan bahwa alasan dari penyerangan tersebut adalah perkawanan. Biasalah tentang masalah perut, backing membacking, kata si Jenderal Idris Gasing. Anggota dari Lindud 100 yang terlibat dalam penyerangan tersebut itu dibawa ke peradilan militer. Mahkamah Militer atau Mahmil Medan itu memvonis dan memberikan hukuman 5 bulan sampai 2,5 tahun serta memecat secara tidak hormat dari dinas kemiliteran. Serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada saat itu, yakni Jenderal Ria Mizar, itu mencopot 20 prajurit yang berpangkat Tamtama dan Bintara serta 6 perwira itu dicopot dari jabatannya, sekaligus membekukan Lindud 100 selama 1 tahun. Dalam amanat Jenderal Ria Mizar terhadap anggota Lindud 100, bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Lindud 100 itu merupakan sebuah perbuatan gerombongan yang mengatasnamakan TNI dan mengkhianati sumpah prajurit. Perbuatan yang mereka lakukan itu berdampak buruk terhadap TNI Angkatan Darat, dan perbuatan yang mereka lakukan itu dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri dan sekaligus termasuk tanggung jawab dari TNI, kata Jenderal Ria Mizar. Sekian pembahasan tragedi Binjai 2002. Semoga kalian paham dan mendapatkan ilmu pengetahuan sekaligus hikmah dari peristiwa tersebut. Apabila terdapat tutur kata yang tidak sesuai fakta, sejarah maupun sumber referensi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Miftahul Jannah mewakili Direksi NSN Kreatif pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.